Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah psikologi kepemimpinan Ibu Dr. Rusdiana Naflia, MPDI, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk memulai pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga kita dapat memulai tatap muka kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan materi terkait memahami psikologi kepemimpinan organisasi. Yang pertama ada saudara Muhammad Daniel Furqon, dan yang kedua ada saudara Muhammad Diaur Rahman, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Mujibur Rahman sekaligus moderator. Penyampaian materi pada hari ini berjalan secara berurutan, dimulai dari saudara Muhammad Daniel Furqon dan disusul oleh Muhammad Diaur Rahman, dan nantinya akan ditutup oleh saya sendiri Muhammad Mujibur Rahman. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Menurut Saros dan Butchki, istilah ini dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, tipe kepemimpinan harismatik. Tipe kepemimpinan harismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Kepemimpinan harismatik dianggap memiliki kekuatan gaib dan kemampuan-kemampuan yang superhuman yang diperolehnya sebagai karunia yang maha kuasa. Yang kedua, tipe kepemimpinan paternalistik atau maternalistik. Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mereka menganggap bahwanya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. 2. Mereka bersikap terlalu melindungi. 3. Mereka jarang memberikan kesempatan kepada bahwanya untuk mengambil keputusan sendiri. 4. Mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. Yang ketiga, kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik adalah 1. Lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan sering kurang bijaksana. 2. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. 3. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. 4. Tipe kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis memiliki ciri-ciri antara lain. 1. Mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. 2. Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. 3. Berambisi untuk merajai situasi. 4. Setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri. 5. Bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari tipe kepemimpinan, yaitu nomor 5, tipe kepemimpinan laissez-faire.
pada tipe kepemimpinan ini praktis pemimpin tidak memimpin, artinya dia membiarkan anggotanya ataupun bawahannya melakukan apa-apa itu tanpa ia suruh ataupun tanpa harus ada perintah dari seorang pemimpin. Jadi tugas-tugas dari bawahannya dilakukan oleh bawahannya sendiri, tanggung jawab dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu nomor 6, tipe kepemimpinan populistis, itu berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, artinya tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri ataupun bantuan-bantuan dari luar. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. Jadi membangkitkan kembali jiwa-jiwa nasionalisme pada bawahannya dari seorang pemimpin. Yang ketujuh yaitu tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif, itu secara teratur, entah itu administrasinya ataupun yang lainnya. Jadi oleh karena itu dapat tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan ataupun dalam kepemimpinan seorang pemimpin tersebut. Yang kedelapan yaitu tipe kepemimpinan demokratis yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya ataupun para bawahannya ataupun anggotanya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal, maksudnya yaitu pada diri sendiri, dan kerjasama yang baik antara tim. Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada pemimpinnya, akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok ataupun warga suatu organisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait perilaku pemimpin yang efektif. Bagaimana pemimpin yang efektif tersebut? Pemimpin yang efektif yaitu pemimpin yang tidak hanya bekerja sendiri tanpa melibatkan siapapun, melainkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang mengelilinginya. Kepemimpinan efektif bukan sekedar pusat kedudukan atau kekuatan, akan tetapi merupakan interaksi aktif antar komponen yang efektif. Jadi, seorang pemimpin itu tidak hanya bekerja sendiri, melainkan ia melibatkan beberapa karyawan atau para bawahannya untuk memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada dalam diri karyawan atau bawahannya tersebut. Dan nantinya pemimpin tersebut dapat bekerja sama dengan baik dan dapat mencapai sesuai tujuannya. Selanjutnya, pemimpin yang efektif dapat dilihat dari sifat kepemimpinannya. Menurut tokoh Kate Davis, pemimpin harus memiliki sifat intelijensi yang tinggi. Apa maksudnya? Seorang pemimpin harus memiliki sifat intelijensi, yaitu pemimpin harus memiliki sifat kecerdasan logika, atau pemahaman terkait apa yang sedang dipimpinnya. Dan yang kedua, menurut tokoh Kate Davis, yaitu pemimpin harus memiliki sifat kematangan jiwa sosial atau social maturity. Maksud dari sifat kematangan sosial di sini yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berfungsi secara tanggung jawab yang tepat dan pemahamannya tentang aturan-aturan sosial dan norma-norma di dalam budaya yang sedang dipimpinnya tersebut. Sifat yang ketiga yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat motivasi terhadap diri sendiri. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sifat motivasi diri untuk mendorong faktor penggerak,
maupun untuk mendorong dan juga memicu timbulnya rasa semangat, juga mampu merupakan tingkah laku manusia atau individu untuk menuju apa yang ingin dicapainya. Dan sifat yang terakhir menurut Kate Davis yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat menjalin hubungan kerja manusiawi atau human relation attitude. Apa maksud dari human relation tersebut? Jadi seorang pemimpin harus memiliki jiwa komunikasi persuasif dan melaksanakan human relation itu pimpinan organisasi atau pimpinan kelompok atau perusahaan tersebut dapat melakukan komunikasi dengan para karyawannya secara manusiawi untuk menggiatkan mereka bekerja bersama-sama sehingga hasil yang diperoleh dapat memuaskan. Selain menurut tokoh dari Kate Davis, di sini juga ada tokoh dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menurutnya yang pertama seorang pemimpin harus memiliki sifat ingerso sung tuludo, yang artinya pemimpin di muka harus memberi teladan. Jadi ingerso sung tuludo di sini maksudnya seorang pemimpin itu harus bisa menjadi contoh yang baik bagi para bawahannya atau bagi para karyawan-karyawannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sifat yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya pemimpin di tengah harus membangun prakarsa. Maksudnya tersebut yaitu seorang pemimpin itu harus dapat membangkitkan semangat para pekerjanya atau para apa yang dipimpinnya atau para karyawannya. Dan sifat yang terakhir menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tut uri handayani, yang artinya pemimpin mengikuti, mendorong dari belakang. Maksud dari arti tersebut yaitu seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan pada apa yang sedang dipimpinnya, kepada para karyawannya untuk terus maju dan mencapai apa yang ingin dicapai dan nantinya dapat terlaksana dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Mujibur Rahman selaku moderator pada kesempatan kali ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.